Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. 2 kali tepuk Pramuka. Oke kakak, apa kabar kakak-kakak hebatku? Baik. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, izinkan di sini saya akan membawakan sebuah materi di mana saya di depan di sini untuk membawakan materi tentang cara membina pramuka penggalan dengan sistem AMOM. Sebelumnya perkenalan dulu ya kakak ya. Baik. Di sini nama saya Siti Nur Khalifah. Tempat tanggal lahir Negeri Sari 27 Mei 1989. Alamat dari Seladengingga, Lampung Tengah. Lumayan jauh ya kakak. Ada yang pernah ke sana kakak? Saya belum pernah. Belum pernah. Arahnya kemana? Arahnya Ke sana ya? ke sana bagian barat ya. Barat sana, barat. Barat wilayah barat. Saya sampai bingung di sini gimana di barat ya? Sana. Bingung ya? Oh sana ya. Intinya dari Gunung Sugi itu masuk ya. Oke. Oke ya. Itu mungkin semoga dari biodata saya. Selanjutnya kita langsung masuk ya ke materi tentang metode atau bagaimana caranya seorang pembina ya menggunakan metode yang namanya sistem AMOM. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu sistem AMOM itu apa sih, gitu ya. Sistem AMOM adalah merupakan salah satu metode dalam kepramukaan yang berlandaskan filosofi Ki-Hajar Dewantara. Tadi sudah disampaikan filosofinya, ya sudah disampaikan tadi sedikit sama Kak Dewi tadi. Nah, sistem ini menekankan pada kemandirian, keswadayaan dan kepemimpinan peserta didik dalam proses pembinaan. Filosofi tersebut ada 3. Oke, ini ada 3 filosofinya. Ing Karso Surtulodo, Ing Madyo Mangun Karso, dan Tukuri Handayani. Ya, Ing Karso Surtulodo. Nah, di sini kita sebagai pembina harus bisa memberikan contoh yang baik untuk peserta didiknya. Mungkin mulai dari cara kita berpakaian, ya, cara kita beretika, cara kita menyapa teman atau orang yang lebih dewasa dari kita. Ya, itu sebagai pembina harus tahu, ya, dan harus bisa menerapkan yang namanya Ingarso Sungtulodo. Tuh, apalagi kakak-kakak sebagai pembina di kelas bawah atau SD, di tingkat SD penggalang ya, penggalang atau siaga itu masih maka yang Ingarso Sungtulodo. Selanjutnya ada Ingarso Ing Madyo Mangun Karso. Nah, di sini kita sebagai motivator, ya, sebagai pemberi motivasi. Kita sebagai pembina harus bisa memberikan motivasi kepada anak. Ayo nak, kita harus bisa. Ayo nak, kita mau mengadakan perkemahan, kita mau mengadakan lomba, kita harus bisa, gitu ya. Kita harus bisa menjadikan motivator atau motivasi diri bagi anak tersebut. Dan biasanya Ing Madyo Mangun Karso ini digunakan untuk yang tingkat penggalang. Dia sudah mulai ibaratnya biar anak itu mandiri, bertanggung jawab. Jadi sebagai pembina kita nggak harus sini ditarik, pakai ditarik, ya, cukup kita memberikan arahan biar anak juga berpikir. Karena sistem AMOM peserta didik itu diberikan kebebasan untuk bergerak, diberikan kebebasan untuk bergerak dan untuk memberikan yang namanya ide-ide. Dia juga bisa ikut terjun. Misalnya kita mau mengadakan perkemahan, anak bisa dilibatkan. Seperti ini yang namanya perkemahan, anak dilibatkan. Selanjutnya kita sebagai Tukuri Handayani.
Tujuan di sistem Among ini, next Kak, tujuannya membentuk karakter pramuka penggalang yang berjiwa merdeka, disiplin, dan mandiri. Itu tujuannya. Selanjutnya mengembangkan kepemimpinan dan tanggung jawab pramuka penggalang. Meningkatkan kreativitas dan kemandirian pramuka penggalang dalam mengambil sebuah keputusan. Oh ya kakak, jadi kita sebagai pembina alangkah baiknya kita memberikan hak kepada anak supaya dia bisa mengeksplor dirinya, ya mengeksplor dirinya bahwa dia punya bakat apa, kita tarik, ayo kita beri semangat mereka untuk mengeluarkan imajinasi, ya karya, karena dia anak penggalang ini dia butuh motivasi yang sangat dibutuhkan ya dari seorang pembina, ya anak itu sangat butuh yang namanya motivasi dari pembina. Next. Nih, bagaimana sih cara menerapkan sistem Among ini ya, penerapannya? Tadi sudah saya jelaskan, pembina itu sebagai fasilitator dan motivator. Jadi, pembina itu hanya memfasilitasi ya, dan sebagai pembimbing atau inspirasinya aja gitu. Selanjutnya berkegiatan berdasarkan minat dan kebutuhan. Jadi kita tanyakan kepada anak, ya, kita mau apa? Adik-adik mau, misalnya kita mau ngadain sebuah perkemahan, ya, perkemahan atau acara atau kegiatan apapun, kita tanyakan ke anak. Atau kita mau mengikuti lomba yang misalnya dia seni, nyanyi. Jangan kita yang menentukan, nak, ini loh lagu ini yang harus kalian hafal. Jangan, biarkan anak memilih. Karena biasanya kalau kita yang menyuruh lagu ini, misalnya lagu yang kita tahu tuh zaman tahun 80-an, kayaknya anak nggak mungkin ya. Dan kalau anak mengikuti kita kayaknya susah akan menghafalnya. Tapi kalau sekarang anak tahu lagu Rungkat nggak? Tahu nggak? Pada hafal nggak anak-anak? Hafal ya, hafal. Tapi kalau suruh lagunya Kos Plus apa itu, pasti nggak tahu, saya yakin nggak tahu gitu ya. Oke, selanjutnya penilaian berdasarkan partisipasi dan kerja keras. Nih ya, untuk penilaian kita jangan fokus ke hasil, tapi ke prosesnya, partisipasinya dan kerjasamanya. Kita lihat di situ. Oke, next. Nih kelebihan yang kalau kita menggunakan yang namanya sistem Among, yang meningkatkan kemandirian, tanggung jawab dan kerjasama, mengembangkan kreativitas, kepemimpinan dan problem solving, membangun rasa percaya diri. Ketika kita sudah memberikan hak penuh kepada anak untuk memberikan ide, maka rasa percaya diri dia akan muncul bahwa ide saya ternyata dipakai, dia akan mempunyai bangga saya, ternyata ide yang saya punya dipakai loh gitu kan. Jadi itu akan menambah semangat anak. Jadi jangan dipaksa, jangan memaksa anak harus mengikuti apa kemauan kita. Ya, usahakan emang benar-benar pure dari anak, minat anak, bakat anak, kita yang gali, ayo kita kembangkan. Selanjutnya, setiap ada kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Ya. Kekurangan dari sistem Among ini yaitu membutuhkan waktu dan kesabaran yang banyak. Bagaimana tidak? Waktu sudah mepet, anak suruh mempelajari yang kita inginkan nggak mau, doan. Jadi karena kita mengikuti anak, berarti kita harus sabar. Memerlukan pembinaan yang berpengetahuan dan berketerampilan. Kalau pembinanya kurang terampil dan kurangnya ilmu pengetahuan atau ya apalah, pasti anak akan pasti berpikirnya ini gimana ini, pasti bingung, dia mau menentukan aja bingung. Ya, harus terampil, memang harus terampil. Bagaimana caranya? Pembina harus terampil dan punya pengetahuan yang lebih. Anggota pramuka perlu motivasi dan disiplin. Benar, kalau kita menggunakan yang namanya sistem Among, memang perlu kedisiplinan. Bagaimana tidak? Ya, jika kita tidak disiplin, maka semuanya akan sia-sia. Sesuatu yang kita kerjakan tidak kontinu atau berkelanjutan dan kita tidak disiplin, otomatis salah satunya akan terbengkalai. Kita harus disiplin. Next. Nih, ada tips nih Kak. Bagaimana caranya menerapkan sistem Among?
bangun hubungan baik dengan anggota pramuka. Kita harus tahu, ya, kita harus tahu sifat anak bagaimana, kemampuan anak seperti apa. Kita harus tahu itu, ya. Terus diciptakan suasana belajar positif dan menyenangkan. Jangan monoton, boleh ya Kak ya, sekali-kali kita di dalam, tapi lebih banyaknya kalau penggalan itu di luar. Kita belajar dengan alam, kemandirian, yang intinya kita, yaudah kita keluar aja. Jangan monoton di kelas, kayaknya suasananya kurang fresh. Kita refresh otak ya dengan bicara di luar. Nah, berikan kepercayaan kepada anggota pramuka. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, berikan kepercayaan. Nah, silakan apapun apa kita mau lomba, saya berikan kepercayaan kepada anak. Buat, ayo mana ide-idenya? Ayo idenya dikeluarkan. Ya, oke, saya minta nih ya, buat tiga kelompok ya, 3 orang, setiap 3 orang. Nah di situ, ini contoh ya Kak ya. Jadi ketika 3 orang itu, iya Kak, terima kasih ya. Nah, 5 menit lagi. Oke, intinya kalau kita mau menerangkan serta ngomong, di sini ada contoh dengan perkemahan. Di perkemahan kita libatkan langsung ke anak. Oke, next Kak. Manfaat sistem ngomong, membentuk karakter dan potensi anggota pramuka, membantu anggota pramuka menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan bekerja sama. Oke, ini tahu Kak lagu ini kan? Tahu ya? Burung kakak tua? Oke, tapi kita ganti sedikit. Oke Kak, boleh berdiri sebentar. Oke. Kak, boleh sambil tepuk tangan ya. Oke, 1, 2, 3. Burung kakak tua hingga hijau kuda, biar sudah tua jiwanya tetap muda. Topung 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 lalala, topung 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 lalala, topung 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 lalala. Burung tetap Tua tetap top. Lanjut Kak. burung kakak tua Hingga pagar, biar sudah tua tapi tetap segar. Lagi. Burung kakak tua terbang hujan gerimis, biar sudah tua tetaplah optimis. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga terbatas. Nanti lain waktu kita bisa sambung kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.